Bapa di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan bagi anak-anak Tuhan, posisi family untuk berkumpul pada Sabat pagi ini. Biarlah juga Tuhan, Kau memakai anak-Mu ini sebagai perkakas-Mu, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, doa ini kami persembahkan. Amin. Shalom, happy Sabat. Family, ini adalah kesempatan pertama saya untuk membawakan firman Tuhan di tempat ini. Dan terima kasih kepada pengurus OCC yang telah memberikan kesempatan bagi saya, dan juga Brian, ya, mana Brian ya? Di belakang mungkin. Oh ya. Yang telah, sebenarnya jadwal beliau ini, cuman dia kasih sama saya. Rupanya di tempat ini, tadinya saya mau membawakan firman Tuhan tentang kenapa Yesus itu harus dimuliakan di atas gunung. Ya. Tetapi rupanya di sini temanya 1 bulan itu sudah ditentukan dan judulnya juga sudah diberikan. Makanya akhirnya saya mengikuti arahan bahwa kita punya tema bulan ini Following God Guidance. Dan judulnya sahabat ini juga sudah ditentukan, The Purpose of His Guidance, itu judulnya. Ya. Jadi saya coba cari-cari topiknya sehingga akhirnya dapatlah topiknya. Dan family, coba perhatikan ini, His Guidance. Apa artinya His Guidance? His Guidance artinya tuntunannya, tuntunan Yesus. His Guidance artinya bimbingan Yesus, arahan Yesus. Juga termasuk pimpinan Yesus dan bahkan perintah Yesus. Itulah His Guidance. Yang menjadi persoalan adalah apa purpose His Guidance ini? Apa maksud dan tujuan tuntunan Yesus? Kita lihat, dapatlah Mazmur 136 ayat 16 di sini ya. Yang judulnya, yang isinya apa? Kepada Dia yang memimpin umatnya. Jadi ini bisa His Guidance melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Memang saudara, His Guidance itu pasti ada kaitan sama kasih Tuhan kepada kita. Memang apa purpose atau maksud tujuan His Guidance? Boleh jadi untuk membuat kita jadi orang benar, ya. Untuk membuat kita jadi orang setia, orang penurut. Bisa juga menjadikan kita orang yang suci dan bahkan membuat kita selamat. Itulah artinya His Guidance. Tujuan, maksud dan tujuan. Tetapi saya lihat semuanya itu harus bermuara kepada kasih. Ya. Karena di dalam Ulangan 11 ayat 13, jika kamu dengan bersungguh-sungguh, ini Musa yang berkata ya kepada bangsa Israel, mendengarkan perintah, ini guidance yang kusampaikan kepadamu dari Tuhan pada hari ini, sehingga kamu apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Jadi His Guidance, maksud dan tujuan tuntunan Tuhan, pasti semuanya bermuara kepada apa? Mengasihi Tuhan kembali. Karena begini saudara, kalau maksud dan tujuan Tuhan, mengasihi Tuhan hanya untuk menjadi kita orang benar, orang suci. Tapi bisa nggak kita jadi orang suci, orang benar, tapi tidak mengasihi Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bisa nggak kita menjadi orang beriman tanpa mengasihi Allah? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Apakah kita bisa diselamatkan dan tidak mengasihi Allah? Nggak mungkin juga. Jadi the purpose of His Guidance, kalau saya lihat, bermuara itu semua kepada apa? Mengasihi Tuhan. Kenapa saudara? Karena kalau kita buka Roma 5 ayat 8, apa isinya? Oleh karena Allah mengasihi kamu. Sesuai intinya oleh karena Tuhan telah mengasihi kita,
dengan cara apa? Memberikan anaknya yang tunggal itu. Sehingga Yesus itu harus mati di kayu salib ketika kita masih berdosa. Bayangkan saudara, itu dua maknanya. Ya. Artinya yang pertama adalah Allah mengasihi kita lebih dulu. Bukan kita yang lebih dulu mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita lebih dulu. Itu yang pertama. Dan arti kedua adalah kita dikasihi oleh Tuhan ketika kita masih berdosa. Apa artinya kita masih berdosa? Masih bermusuhan dengan Tuhan, tapi Tuhan mau mengasihi kita. Coba family, saya mau tanya. Kalau kita sedang bermusuhan dengan seseorang, mau kita menegur atau menyapa dia? Gak mau, gak mungkin lah, biar kita orang Kristen. Apalagi kita disuruh mengasihi. Tetapi Allah telah mengasihi kita ketika kita masih berdosa, artinya kita masih bermusuhan dengan dia. Amin. Amin. Tapi itulah family, itulah sebenarnya yang harus kita juga punya hal seperti itu kepada musuh-musuh kita. Allah mengasihi kita lebih dulu, baru kita mengasihi dia. Jadi saya mau tanya sekarang family, siapa di antara kita yang mengasihi Allah? Boleh tunjuk tangan? Siapa? Hampir semua ya, betul. Karena saudara, sebagai anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, adalah kewajiban bagi kita untuk mengasihi dia. Hanya kita punya masalah family. Seperti apa kasih kita kepada Tuhan kita? Seperti apa? Karena kasih itu tidak bermakna kalau tidak dibuktikan, bukan? Ya kan? Kasih itu tidak bisa hanya klaim dari ucapan kita, nggak bisa. Itu harus ada buktinya. Ya. Di sini saya bikin suatu tingkat bagaimana kasih kita pada Yesus. Saya kasih gambaran hanya 3 tingkatan. Mungkin lebih, tapi saya bikin hanya 3 aja supaya simple ya. Coba lihat yang pertama. Yang pertama adalah intention. Apa itu intention? Niat. Kita berniat mengasihi Tuhan. Desire, ada kemauan, keinginan mengasihi Tuhan. Tapi itu adalah tingkat mengasihi Tuhan yang paling rendah, family. Paling rendah. Hanya niat doang. Niatan ini kalau tidak diucapkan, apalagi tidak direncanakan, itu hanya niat. Nah, bagaimana kasih kita? Ada tingkatan yang kedua. Komitmen. Kita mengasihi Tuhan dengan komitmen. Komitmen artinya sebenarnya mirip dengan yang pertama, tingkat yang pertama. Punya intention dan desire untuk mengasihi dia. Tapi bukan hanya di dalam hati. Kita ucapkan dan juga kita rencanakan. Kapan mau mengasihi Tuhan? Oh, pulang gereja nih, habis kebaktian saya mau mulai mengasihi Tuhan. Itu komitmen. Atau mulai besok saya mau mengasihi Tuhan. Atau minggu depan, bulan depan, tahun depan. Itu sudah sampai mengasihi Tuhan dengan komitmen yang diucapkan. Tapi itu belum cukup saudara. Ya. Karena belum direalisasikan. Tingkat yang ketiga adalah deed. Deed apa? Perbuatan atau example, teladan. Contoh. Kalau kita mengasihi Tuhan, harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Itu baru namanya mengasihi Tuhan. Gak bisa dengan klaim, gak bisa. Nah, yang menjadi persoalan di sini pun yang ketiga ini bisa 2 arti, saudara. Yang pertama, kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita, tetapi sesuai dengan kehendak kita. Itu juga gak berarti bagi Tuhan. Yang dia ingin adalah kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan atau teladan kita sesuai dengan kehendak dia. Gak bisa dengan kehendak cara saya, gak bisa. Ya. Bisa jadi cara kita itu tidak berkenan bagi Allah. Kita menganggap kita sudah berbuat baik, taunya di mata Allah
suatu kekejian. Ya, bayangkan, Tuhan kan pernah, aku jijik dengan persembahanmu, katanya Tuhan. Artinya apa? Buat kita, udah baik, udah berkorban ini. Kasih persembahan, kasih persepuluhan, bantu orang miskin. Tapi ketika motivasinya untuk mementingkan diri, itu bukan sesuai kehendak Allah. Kita akan pelajari, family. Coba kita lihat bagaimana sih kasih kita kepada Allah. Tadi kita mengatakan rame-rame bahwa kita sudah mengasihi Dia. Nah, ada satu perikop di Yohanes pasal 21, nanti kalau saudara punya handphone atau Alkitab, kita buka. Tetapi sebelum itu kita lihat dulu hal ini ya. Karena di Yohanes pasal 21 itu ada dua tokoh kunci nanti dalam perikop itu. Pertama adalah Petrus dan kedua adalah Yesus. Ya. Nah kita lihat sini. Waktu Yesus pertama kali bertemu dengan Petrus, apa yang terjadi? Di Yohanes 1 ayat 42, nanti kita akan belajar tentang Yohanes pasal 21. Itu adalah kitab pasal yang terakhir dari kitab Yohanes. Tapi kita lihat dulu Yohanes 1 ayat 42 di mana Petrus pertama kali ketemu Yesus. Ia membawanya kepada Yesus. Ini ianya ini siapa? Ianya ini adalah Andreas. Andreas itu saudaranya Petrus. Ya. Tapi waktu itu namanya belum Petrus, ya. Namanya masih Simon. Ya. Lalu perhatikan, ia membawanya, ini Petrus ya. Ia membawanya kepada Yesus. Lalu Yesus memandang dia. Jadi Yesus mengamati si Petrus ini. Dan dia berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah kalau ada di dalam ayat Alkitab tanda kurung, ini bukan penulis asli yang menulis. Ini artinya si penyalin. Jadi kalau dari Alkitab tulisan-tulisan yang asli, itu kan sudah banyak yang rusak, robek, ya. Atau dari batu, pahatan batu. Nah makanya ketika disalin di kertas, mereka suka menambahkan. Jadi yang dalam kurung ini bukan penulis ya, si penyalin yang menuliskannya. Nah kalau di dalam King James Version, you shall be called Cephas, which is translated Peter. Ya. Nah kenapa Yesus saat itu setelah dia memandang dia lalu menamakan Kefas. Kefas ini bahasa Aram, saudara. Petrus, bahasa Indonesia atau Petros dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, itu artinya batu atau stone. Kenapa? Yesus bisa melihat ada suatu kekuatan sosok Petrus. Karakternya kuat, tegas. Itu namanya dinamakan Kefas. Ya. Atau Petrus. Karena Tuhan melihat, oh ini berkekuatan, mempunyai karakter yang teguh nih. Cocok jadi pemimpin ke-12 murid. Memang Petrus pada akhirnya menjadi pemimpin quote unquote dari ke-12 murid Yesus. Ya. Tapi di sini Simon itu nama Ibrani. Artinya adalah the hearer atau pendengar. Saudara catat baik-baik ya family. Bahwa Simon ini artinya pendengar atau hearer, nama bahasa Ibraninya. Tapi Yesus menggantinya menjadi Petrus atau batu, ya, kuat. Nah, sejak saat ini dan seterusnya, Yesus tidak pernah lagi memanggilnya dengan nama Simon. Tetapi nama siapa? Petros atau Kefas. Sejak ini. Tetapi nanti kita lihat di Yohanes pasal 21, Yesus kembali memanggil dia dengan Simon. Kenapa? Ya, mari kita pelajari. Kita coba family, apa bedanya sih stone sama rock? Tadi Petrus dipanggil stone ya. Petros itu stone. Apa bedanya stone dengan rock? Kalau di Matius 16 ayat 18, ini kata Yesus. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Ini bahasa aslinya Petros. Petrus artinya apa? Stone.
Dan di atas batu karang atau Petra ini, aku, kata Yesus, akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan memang kalau kita lihat di 1 Korintus 10 ayat 4, di sini menyatakan yang disebut Petra atau batu karang itu adalah Yesus. Bukan Petrus ya. Petrus itu stone. Apa bedanya jadi stone sama rock? Stone itu family adalah batu yang keras, tapi batu kecil yang bisa kita angkat walaupun harus 2 tangan terus kita lempar. Itu stone namanya. Tapi kalau rock, ini batu karang di pinggir laut, mau ada ombak besar, mau ada tsunami, enggak goyang. Itu adalah Yesus, Petra. Ya. Dialah Yesus. Sekarang kita masuk ke Yohanes pasal 21. Kita akan belajar 5 pelajaran mengapa atau bagaimana kita mengasihi Yesus. Sampai di mana kita mengasihi Yesus. Tapi sebelum itu saya akan kasih latar belakang kisah di Yohanes pasal 21. Karena kalau kita dari ayat per ayat nggak cukup waktunya ya. Jadi saat itu di ayat 2, di murid-murid, sebagian dari murid-murid ada di pantai Danau Galilea atau Danau Tiberias. Ini Yesus pada saat ini, Yesus itu sudah mati di kayu salib. Sudah bangkit, sudah bertemu dengan murid-muridnya. Tapi murid-muridnya masih galau, bimbang hatinya. Itu sebabnya, saudara tentu paham, kenapa 12 murid itu dipilih oleh Yesus. Mereka dipilih menjadi murid untuk menjadikan atau mencari murid yang baru, itulah pemuritan. Sehingga 12 murid ini diharapkan Yesus menjadi gembala sebenarnya bagi murid-murid orang-orang Kristen yang baru. Ya, itu tujuannya. Ya. Tetapi ketika Yohanes pasal 21 ini berlangsung, murid-murid ini sedang bimbang. Bukannya menginjil, mengabar Injil, mereka berpencar. Udah enggak 12 lagi, karena Yudas sudah tidak ada ya, sisa 11. 7 orang ikut Petrus, 4 yang lain entah kemana. Di ayat 2 dikasih nama-namanya. Di pantai itu berkumpul siapa? Simon Petrus, Thomas, Nathanael, anak-anak Zebedius. Siapa anak-anak Zebedius? Yakobus dan Yohanes. Ya. Nelayan seperti Petrus. Dan 2 orang muridnya yang lain. Mungkin di sini ada Andreas. Ya. Jadi itu. Jadi hanya 7. Yang lain kembali kepada pekerjaannya masing-masing. Petrus, Yohanes, Andreas dan Yakobus kembali ke pekerjaannya semula. Menangkap ikan. Itu adalah bisnis mereka yang di awal sebelum menjadi murid. Ya. Sedangkan 3 orang lainnya gak tahu mau bikin apa, ikutan rekreasi ke pantai. Dan Yohanes 21 ayat 3 mengatakan apa? Malam-malam itu mereka, Petrus dan para murid mau menangkap ikan tapi gagal. Jadi mereka menangkap ikan tuh biasanya malam-malam ya, menangkap ikan. Tetapi sampai pagi gak dapat satupun ikan. Dan biasanya kalau menangkap ikan itu di pinggir danau atau di tengah danau. Di tengah udah pasti ya. Jadi mereka saat itu karena nggak dapat, mereka pulang ke pantai. Tinggal 200 hasta atau dalam meter itu 100 meter. 100 meter dari pinggir danau udah nggak ada ikan, udah pasti. Nggak mungkin bisa dapat ikan. Tetapi Yesus kalau saudara lihat hadir pada pagi-pagi buta itu di sini. Terus dia tanya sama murid-murid yang di perahu. Hai anak-anak, meskipun murid-murid ini nggak tahu itu Yesus ya. Hai anak-anak, apakah ada lauk pauk? Sebenarnya terjemahan itu juga kurang tepat. Kalau saya lihat dari aslinya, apakah kau dapatkan sesuatu yang untuk dimakan? Kenapa? Yesus melihat mereka pulang dengan lesu dari tengah danau, tidak dapat ikan. Tidak ada sesuatu yang bisa dimakan. Ditanyalah, apakah engkau mendapatkan sesuatu untuk dimakan? Jawab mereka, tidak ada. Kalau begitu, kata Yesus, meskipun mereka belum tahu itu Yesus, coba lempar jalamu ke sebelah kanan perahu. Kalau saudara Petrus yang
belasan tahun hidupnya, bisnisnya itu menangkap ikan. Terus sudah semalam suntuk, semalam-malaman gak dapat ikan. Sekarang mereka sudah tinggal 100 meter dari tepi danau. Yang logikanya gak akan mungkin dapat ikan. Disuruh menebarkan jala. Masih mau? Mestinya tidak. Karena dia tahu pasti gak mungkin ada apa? Ikannya. Tetapi toh mereka apa? Lempar jala ke kanan. Dan apa akhirnya? Itu adalah ujian iman. Di Yohanes 6. Ketika ada penurutan, mujizat terjadi. Banyak ikan didapat. Kalau di ayat 14 mengatakan 153 ekor. Ini banyak saudara. Ya. Sehingga Alkitab mengatakan mereka nggak bisa tarik. Jalanya nggak bisa ditarik lagi dengan satu perahu. Itulah sebabnya ada perahu yang lain yang harus menolong menarik jala itu ke daratan. Jadi menarik sekali, setelah ujian iman ada mujizat. Dan di Yohanes 21 ayat 9 ini yang lebih menarik lagi. Sesampainya di darat, Yesus sudah menghangatkan roti dan ikan bagi mereka. Bayangkan, ketika imannya diuji, iman kita diuji dan kita menurut, kita sudah diberkati saudara. Ya, banyak ikan. Tetapi itu adalah keinginan. Karena memang dari awal niatnya mencari ikan untuk apa? Itu suatu keinginan mereka. Tetapi waktu mereka lihat sampai di darat, Yesus bukan hanya memberikan keinginan mereka, Yesus memberikan juga apa? Kebutuhan mereka, yaitu sarapan pagi. Ya. Jadi saudara, Yesus ini kalau kita diuji, jangan kita terlalu patah semangat ya. Karena boleh jadi setelah kita melewati ujian itu, Tuhan bukan hanya memberkati dan memberikan keinginan kita, dia juga memberikan apa? Kebutuhan kita. Amin. Family. Amin. Oke, ini latar belakangnya. Mari kita mulai dengan pelajaran kita. Pelajaran pertama adalah dengar Yesus. Oke. Saudara tentu ingat kenapa saya sampaikan di awal, apa panggilan Yesus ketika dia pertama kali ketemu dengan Petrus ya. Ini Yohanes 1 ayat 42. Ia membawanya kepada Yesus, Andreas yang bawa. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus, stone, kuat karakternya. Ya. Simon artinya apa tadi? Pendengar. Kali itu karena Petrus sudah gagal, sudah mengkhianati Yesus dengan tidak mengakuinya 3 kali. Dan Tuhan mengharapkan murid-muridnya untuk menjadi gembala, untuk melakukan pemuritan. Tapi saat itu apa yang terjadi? Mereka berleha-leha di pantai. Mereka kembali kepada profesinya yang semula, menangkap ikan. Bukan itu maksud Yesus. Kan kita lagi belajar tujuan, maksud dan tujuan. Bukan itu. Yesus mengharapkan, ngapain kamu di pantai? Kan kamu sudah diangkat menjadi murid. 3,5 tahun saya sudah mengajar. Ngapain kamu di pantai? Sebab itu Yesus kali ini tidak lagi memanggilnya dengan Kefas atau Petrus. Dia memanggil dengan apa? Simon. Simon artinya pendengar. Mulai saat ini kamu harus, karena kamu gagal, kamu harus mendengar kembali firman saya. Saudara, kalau kita mau mengasihi Yesus, langkah pertama kita harus mendengar Yesus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendengar Yesus? Saya melihat ada 2 cara, tapi mungkin lebih ya. Cara yang pertama, buka firman Tuhan. Kita bisa mendengar Yesus ketika kita membaca Alkitab. Kedua, kita berdoa sehingga meminta Roh Kudus mengilhami kita. Itulah mendengar Yesus. Jadi langkah pertama family untuk mengasihi dia, kita harus mendengar Yesus. Itu pelajaran pertama. Pelajaran kedua,
bersyarat atau tidak bersyarat ini tentang mengasihi Yesus ya. Coba kita lanjutkan. Nah, kalau di Alkitab kita atau di King James Version, pertanyaannya sama. Yesus bertanya kepada Petrus, "Do you love me?" Kalau bahasa Indonesia, apakah engkau mengasihi aku? Ayat 15, 16, 17, sama pertanyaannya. Karena mungkin saya melihat ada bahasa Inggris itu tentang cinta atau love. Itu memang miskin. Ya, begitu juga Indonesia, bahasa Indonesia mungkin kasih, cinta. Ya, dua. Tapi dalam bahasa Greka itu ada banyak saudara kasih itu. Kasih yang pertama adalah agape, lalu philia, eros, storge, dan xenia. Ini tipe merek mobil tertentu ya. Apa agape? Agape adalah kasih ilahi. Pertanyaannya, apakah hanya Allah saja yang memiliki kasih agape? Oh tidak. Agape juga berarti kasih Kristiani, artinya kasihnya kita. Tapi yang tidak bersyarat, unconditional love. Dan agape ini adalah kasih dengan derajat yang paling tinggi. Paling tinggi, agape. Tingkat yang kedua, ini enggak ada tingkatannya ya, tetapi jenis kasih yang kedua di bahasa Greka adalah philia. Apa itu philia? Philia adalah kasih dalam hubungan persahabatan. Oh saudara, persahabatan ini kasihnya tinggi tingkatnya. Ini persahabatan yang benar-benar sahabat ya, bukan berteman. Ya. Seorang sahabat itu pasti kalau temannya lagi susah, lagi ingin curhat, dia menyediakan waktunya. Kalau temannya sungguh-sungguh sahabat yang sejati. Seorang sahabat juga dia tahu, dia berempati dan bersimpati. Kalau lagi susah, gak butuh uang, dia juga gak segan-segan meminjamkan. Itu sahabat namanya. Ya. Belum tentu family mau seperti itu, tapi kalau sahabat yang sejati mau. Ya. Itulah yang dimaksud dengan kasih philia. Lalu ada eros. Apa itu eros? Kasih antar sepasang kekasih. Seperti ketika kita dulu baru pacaran, ketika kalian sudah menikah atau sedang berpacaran. Nah itu, walaupun rumahnya di Tanjung Priok, mau jemput saat itu. Mau. Karena dia punya kasih, eros. Ya, mau. Apakah ada pengorbanan? Ada. Ya. Tetapi derajatnya masih di bawah kasih agape. Nah jenis yang keempat adalah storge. Storge itu kasih dalam hubungan keluarga. Kayak kasih orang tua kepada anak. Atau kasih ibu kepada anak. Aduh itu enggak ada serinya. Ya. Kasih kakak kepada adiknya. Kasih adik kepada kakaknya. Kasih anak-anak kepada orang tuanya. Itulah yang dimaksud storge. Ya. Ada pengorbanan? Oh ada. Ada toleransi? Ada. Tapi masih di bawah agape karena itu masih bersyarat ya. Storge ini pun bersyarat. Oke kakak si abang nih, saya baik sama adik, tapi kalau adik nakal nggak mau. Nah, kan gitu masih bersyarat. Begitu juga orang tua. Emangnya orang tua kasihnya tidak terbatas? Oh terbatas. Kenapa ada anak-anak yang dibuang dari keluarga? Karena telah mempermalukan nama besar keluarga. Jadi masih bersyarat kasih storge ini. Kemudian yang kelima, xenia. Ini kasih dalam hubungan tata krama atau krama tamahan seperti antara tuan rumah dan tamunya. Ya. Oh saudara ini juga punya pengorbanan. Coba kalau ada pesta khusus di rumah. Dari 1 minggu rumah udah didekorasi, bersih-bersih. Meja makan dilap. Walaupun udah bersih, sepertinya kurang. Semprot lagi, lap lagi sampai kinclong ya, bling-bling ya. Nah itu juga ada pengorbanan. Tapi masih ada syaratnya. Nah, kembali kepada topik kita. Banyak orang berpikir, mungkin sebagian masih berpikir bahwa di ayat 17 kan Petrus itu sedih. Karena 3 kali Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku?
Oh, Yesus itu mungkin dia sedih karena sudah 3 kali ditanya dengan pertanyaan yang sama. Mungkin iya, tapi mungkin tidak juga, ya. Karena saudara, kalau saudara lihat di ayat 15, pertanyaan Yesus kalau dilihat dari bahasa aslinya berbeda. Apakah engkau mengasihi aku? Yesus menggunakan kasih agape. Agapau ini kata kerja, kata bendanya agape, ya. Apakah engkau mengasihi aku? Jadi Petrus ditanya oleh Yesus, apakah Petrus engkau mengasihi aku dengan kasih yang tidak bersyarat? Tetapi apa jawaban Petrus, family? Oh, benar Tuhan. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris gak kelihatan bedanya. Tapi dalam bahasa Inggrisnya, Petrus menjawab menggunakan phileo. Phileo tadi, philia. Kasih apa? Kasih persahabatan. Kasih yang bersyarat. Kalau dilihat sebenarnya nggak nyambung jawabannya Petrus, ya. Itu sebabnya Yesus 2 kali tanya lagi. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Apakah engkau agapau aku? Jawab Petrus kembali sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Mengasihi engkau dengan derajat yang lebih rendah, yang bersyarat. Dan di ayat 17, ini yang menarik. Karena Petrus sedih. Kenapa? Karena kali ini Yesus bertanya berbeda. Apakah engkau phileo aku? Tuhan menurunkan derajat kasihnya. Seolah-olah memang Petrus tidak mampu menunjukkan kasih agape itu, kasih yang tidak bersyarat. Maka Petrus jadi sedih. Dia bilang, Tuhan engkau tahu segalanya. Memang Tuhan tahu bahwa dia gak sanggup. Engkau tahu bahwa aku phileo engkau. Tidak pernah Petrus mengatakan dia mengasihi Yesus dan kasih agape. Jadi kalau Yesus bertanya kepada kita, family, kita tadi menyatakan kita sudah mengasihi dia. Apakah engkau mengasihi aku dengan tidak bersyarat? Apa jawaban family? Nanti jawab masing-masing di rumah. Pelajaran yang ketiga. Ini menarik juga nih. Prioritas kasih. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, prioritas kita sampai di mana sebenarnya? Ya. Nah, kita lihat Yohanes 21 ayat 15 ya. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Lebih daripada mereka ini di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka itu pleion tauton. Apa artinya pleion tauton? Pleion artinya lebih daripada, tauton artinya apa? Dis, jamak. Ini artinya apakah Petrus mengasihi Yesus lebih daripada segala sesuatu yang ada di tempat itu? Sekarang pertanyaannya, apa yang ada di tempat itu? Itu apa? Nah, inilah pleion tauton atau semua yang ada di sekitar Petrus saat itu. Apa? Person. Karena mereka telah sedang berkumpul dengan murid-murid yang lain, boleh jadi itu adalah keluargamu. Person. Boleh jadi yang ada di sekitar Petrus saat itu adalah sahabatmu atau kolega bisnismu. Karena family ada Andreas sebagai keluarga, murid-murid sebagai sahabat, kolega Yohanes dan Yakobus adalah partner bisnisnya Petrus. Apakah Petrus engkau mengasihi aku lebih dari orang-orang ini, keluargamu? Dan apa juga yang ada di sekitar tempat itu adalah aset. Kita tahu bisnisnya Petrus dan Andreas, Yohanes dan Yakobus adalah pengusaha ikan. Di situ ada perahu, ada jala, ada ikan. Kalau di zaman sekarang, kita kategorikan zaman sekarang, mungkin perahu adalah pabrik.
jala adalah mesin, industri, mesin. Ikan adalah inventory. Jadi Yesus bertanya kepada Petrus dan kepada kita, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada asetmu? Boleh jadi dengan rumahmu, boleh jadi dengan depositomu. Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada ini? Dan apalagi yang ada di sekitar Petrus saat itu? Activity. Tentu kita tahu menangkap ikan adalah bisnis ya, atau usaha. Tetapi boleh jadi kalau bukan pengusaha adalah pekerjaannya. Dan itu juga bagi murid-murid yang lain yang bukan nelayan adalah rekreasi. Mereka ikut, 3 murid yang lain ikut Petrus untuk rekreasi di tepi danau karena sedang galau. Ya. Jadi saudara, apakah engkau mengasihi Yesus lebih daripada ini semua? Itulah yang harus kita renungkan. Kalau kita benar-benar mengatakan kita mengasihi Yesus. Pelajaran keempat, tugas pelayanan. Kita tahu family, kenapa 12 murid dipanggil Yesus dipilih? Karena 12 murid ini dipilih untuk melakukan pemuritan. Artinya mereka harus jadi gembala bagi orang-orang percaya yang baru. Ternyata kalau kita lihat dari bahasa aslinya ini menarik. Kalau di Alkitab, jawaban Yesus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Benar Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau. Maka Yesus menjawab atau berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Di ayat 16 juga gitu, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17 juga sama, gembalakanlah domba-dombaku. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya, tidak tepat seperti itu. Bahasa aslinya mengatakan di ayat 15, boske arnia mau. Boske ta arnia mau. Boske itu artinya berilah makan engkau. Ta arnia artinya anak-anak domba, mau itu ku. Atau feed my lambs. Berilah makan anak-anak dombaku. Jadi agak berbeda dengan gembalakanlah domba-dombaku. Dalam bahasa Greka itu, anak domba itu disebut arnion. Ini tak arnia ya. Kalau domba dewasa itu probata. Beda. Dan Yesus menjawab apa? Berilah makan domba-domba yang kecil, anak-anak domba. Ya. Bukan gembalakanlah domba-dombaku, bukan. Berilah makan. Jadi artinya berilah makan kepada orang-orang yang baru percaya. Itu sebenarnya terjemahan yang tepat. Orang-orang yang baru percaya. Kita tahu bahwa sebentar ini OCC family ini kasih makan ya. Itu ya sama ya. Berilah makan ya. Tetapi sini bukan lagi anak-anak domba, ini domba-domba dewasa. Ya. Di ayat 16 ini menarik. Yesus meningkatkan kualitas pelayanannya. Bukan lagi hanya memberi makan dan bukan lagi kepada anak domba. Tapi jawabnya Yesus apa? Poimane taprobata mau. Artinya raise my sheep. Rawatlah atau peliharalah domba-dombaku yang sudah dewasa. Raise, pelihara. Dan ini mungkin yang membuat ketika di ayat 17 yang membuat Petrus bersedih hati. Karena dalam perkataan Yesus ketiga, Yesus tidak pakai lagi poimane, tapi boske. Boske apa? Beri makan. Enggak lagi merawat dan memelihara, tapi cukup memberi makan kepada domba-domba dewasa. Feed my sheep. Apakah ada perbedaan memang family antara merawat, memelihara dengan memberi makan? Oh ada. Coba di slide selanjutnya kita lihat. Nah, boske itu apa? Memberi makan. Poimane merawat, memelihara. Kalau saudara-saudara family melihat di sini gambar. Ini memberi makan sih ada pengorbanan, ada. Ya, tapi relatif mudah. Anak kecil
bisa juga memberi makan. Bahkan anjing pun bisa memberi makan. Ya. Selama kita punya duit, memberi makan memudah. Kalau punya duit kan, kalau nggak punya duit lain soal ya. Kalau punya duit mudah, tapi beda kalau merawat memelihara. Polmane beda, susah saudara. Ini sebabnya di Amerika juga atau di luar negeri banyak orang kaya ketika orang tuanya sudah tidak bisa apa-apa, tak mau merawat, mereka titip di rumah apa? Jompo. Mereka bayar karena tingkat pelayanan untuk merawat dan memelihara jauh berbeda dengan sekedar memberi makan. Amin. Saya juga berani pastikan setiap Sabat kita diberi makan oleh OCC Family. Tapi ketika ditanya, gampang nggak merawat memelihara? Susah kan? Susah. Nggak gampang. Jadi family, Yesus tanya kepada Petrus, ya, tugas pelayanan dia tuh sebenarnya bukan hanya memberi makan. Para pengurus OSIS ini bekerja keras, saya tahu, untuk mempertahankan kebaktian kita. Ya. Karena nggak mudah merawat dan memelihara. Kalau sekedar memberi makan sih, selama punya uang apa? Gampang. Gampang. Tetapi itulah kita perlu juga, saudara-saudara sini, jangan kita menjadi anak-anak domba seperti orang-orang baru percaya. Karena kita bukan kebetulan jadi orang Kristen. Dan tugas orang Kristen adalah kita ditunjuk Tuhan, diangkat Tuhan untuk juga melakukan pemuritan. Untuk juga membawa domba-domba lain ke tempat ini. Supaya mereka menjadi domba yang dewasa. Bukan hanya kita di sini kumpul-kumpul, bukan. Ya. Dan pelajaran terakhir, family. Pelajaran kelima adalah meskipun kita banyak gagalnya di dalam menunjukkan kasih kita pada Yesus, tapi Tuhan memberikan kesempatan terus menerus. Tuhan berikan kepada kita kesempatan. Dia panjang sabar, nggak pernah berhenti. Dia karena dia tahu bahwa kita ini lemah. Dia tahu, ya. Tapi kesempatan terus diberikan. Ya. Jadi lihat, meskipun Petrus di sini sudah menyangkal Yesus 3 kali, tapi Tuhan tetap datang kepada dia, tetap berikan kesempatan. 3 kali juga Yesus bertanya, apakah Petrus mengasihinya? 3 kali Petrus diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengakuannya bahwa dia memang lemah, tidak berdaya pada kesempatan-kesempatan tertentu. Dan 3 kali sang guru mengingatkan kembali tugas Petrus sebagai muridnya. Kamu bukan harus kembali ke perahu, Petrus. Kamu ini harus menjadi gembala. Meskipun kalau kamu belum siap melayani, memelihara dan memelihara, cukuplah beri makan dulu. Tapi itu bukan tugasmu di tempat ini. Selalu kita diberi kesempatan oleh Tuhan meskipun kita lemah. Dan sebagai penutup, mengapa Petrus bersedih? Ya, di sini kenapa saya bawa supaya kita juga bisa mengaca apakah ada yang sama dengan kelemahan kita. Mengapa Petrus bersedih? Karena 3 kali Yesus mempertanyakan pertanyaan yang sama, seakan-akan Yesus memang meragukan kasihnya. Ya. Mengapa Petrus bersedih? Karena dipanggil dengan nama aslinya Simon, pendengar, tidak dengan nama yang Yesus sendiri berikan, Petrus atau Petros atau Kefas, yang artinya batu, melambangkan kekuatan atau karakter yang kokoh. Saat itu Petrus bukan lagi orang yang sama soalnya. Ya. Mengapa Petrus bersedih? Karena dia sadar Yesus membandingkan kasihnya kepada Tuhannya dengan kasihnya terhadap harta dan kesenangan duniawi. Mengapa Petrus bersedih? Mungkin juga karena ada pertanyaan yang terakhir di mana Yesus tidak lagi menggunakan kata kasih agape, tapi menggantinya dengan filia, kasih yang bersyarat. Dengan kata lain, Petrus hanya sanggup mengasihi Yesus seperti yang ia kehendaki, tidak
seperti yang Yesus kehendaki. Mengapa Petrus bersedih? Boleh jadi karena Petrus tidak lagi diminta untuk merawat dan memelihara, melainkan cukup memberi makan domba-domba Kristus. Seolah-olah kemampuan pelayanan Petrus memang baru sampai di taraf itu. Ia belum sanggup dipercaya menjadi seorang gembala. Mengapa Petrus bersedih? Mungkin karena akumulasi dari semua ini. Kalau Yesus tanya kepada saudara, apakah engkau mengasihi aku? Family, do you love me? Apa jawaban kita? Kita renungkan bersama dan marilah kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap teguh dan setia. Karena Yesus tetap akan selalu memberi kita kesempatan untuk bertobat. Amin. Tuhan, ku yakin Engkau setia, takkan berubah tuh selamanya. Walau banyak yang tak ku